Nama saya Salsabila Melatiastri, dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi edukasi program KKN saya yang kedua dengan judul Pengoptimalan UMKM pada saat pandemi COVID-19. Pertama-tama, mari kita bahas definisi UMKM. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM sendiri merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tujuan dibentuknya UMKM. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan mandiri, serta memiliki daya saing yang tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. Lalu, kira-kira UMKM memiliki peran apa saja ya untuk masyarakat? UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi karena memiliki lebih banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Juga memproduksi produk domestik bruto yang lebih besar dibandingkan dengan usaha besar. UMKM diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu livelihood activities. Di sini, UMKM berperan sebagai kesempatan bekerja bagi pencari nafkah di sektor bisnis informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Lalu yang kedua adalah micro enterprise. UMKM dengan sifat pengrajin namun belum memiliki sifat kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah small dynamic enterprise. UMKM dengan sifat kewirausahaan yang mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh pemilik UMKM di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua, lemahnya quality control terhadap produk. Yang ketiga, belum ada kejelasan standarisasi produk. Dan yang keempat, kesulitan dalam akses permodalan, terutama dari sumber-sumber keuangan yang formal seperti perbankan. Yang kelima adalah lemahnya akses pemasaran. Dan yang keenam, keterbatasan teknologi. Akibatnya, produktivitas UMKM menjadi rendah dan rendahnya kualitas produk karena tidak bisa menyamakan dengan bisnis lainnya yang menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih. Yang ketujuh, masih banyak pemilik UMKM yang tidak membuat rencana bisnis sebelum memulai usaha atau saat menjalankan usaha itu sendiri. Yang kedelapan, pengetahuan tentang ekspor masih lemah sehingga bisnis tidak bisa lanjut dipasarkan ke mancanegara. Lalu, apa saja manajemen yang bisa dilakukan agar UMKM bisa lebih berkembang? Pertama, buat bisnis plan yang tepat. Dan yang kedua, tentukan standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, lakukan segmentasi pasar. Keempat, tingkatkan penggunaan internet. Kelima, tingkatkan kapasitas informasi teknologi atau IT. Untuk meningkatkan kapasitas informasi teknologi dapat dilakukan dengan melakukan digital marketing. Marketing menggunakan media sosial juga menjadi solusi untuk melakukan branding suatu produk UMKM yang anggaran pemasarannya terbatas. Ada beberapa tips untuk melakukan social media marketing. Di antaranya, pertama, lakukan riset mengenai kompetitor dan calon konsumen. Lalu, buat konten yang relevan dan menarik dengan tujuan yang jelas, singkat, dan padat, sehingga tidak bertele-tele. Yang ketiga, tentukan waktu posting yang tepat agar mendapatkan jumlah audiens yang diinginkan. Yang keempat yaitu perbanyak elemen visual, supaya UMKM yang dipasarkan terlihat menarik. Tips-tips bagi UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 yaitu: pertama, harus berinovasi dan berkreasi dengan fokus pada kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua, jaga hubungan timbal balik yang baik dengan vendor, supplier, dan distributor. Yang ketiga, kembangkan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya tahan ketika krisis melanda. Keempat, pastikan cash flow terjaga dengan sehat
Arus kas menjadi unsur paling penting dalam bisnis, sehingga pemilik usaha harus mampu mengelola uang tunai secara optimal. Yang kelima, UMKM harus memahami perubahan perilaku konsumen. Konsumen tidak menghilang, yang terjadi adalah perubahan tempat dan perilaku konsumen. Keenam, berhimpun dalam organisasi UMKM sebagai sarana mengembangkan jejaring dan bisnis. UMKM pada kondisi pandemi COVID-19 harus berkolaborasi, kerjasama, usaha sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta berbagi beban kerja dan bahkan mendapatkan ide-ide baru untuk membuat produk yang lebih berkualitas. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan perbankan sebagai mitra strategis untuk sumber pembiayaan, informasi, dan pendampingan pengembangan usaha. Sekian video edukasi mengenai UMKM yang bisa saya berikan. Terima kasih dan jangan lupa untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat ya, serta ikuti selalu protokol kesehatan yang berlaku. Sampai jumpa.